Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Laili Firdaus Tupan dengan NIM 181710047. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila oleh Pengadilan Militer 105 Pontianak. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama saya, Bapak Ansari SHMH, dan pembimbing kedua saya, Ibu Nina Niken Lestari SHMH. Dan terima kasih kepada penguji pertama saya, Bapak Muhammad Fajrin SHMH, dan penguji kedua saya, Ibu Dr. Hazilina SHMR MKN. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama latar belakang tentang hukum. Hukum adalah bagian yang sangat penting dalam suatu negara. Di negara Indonesia, masyarakat umum dan aparat pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia. Selain hukum pidana dan hukum perdata, militer juga memiliki keistimewaan khusus di bidang hukum. Selain hukum pidana dan hukum perdata, militer juga memiliki keistimewaan di bidang hukum, yaitu hukum pidana militer, yang artinya hukum ini ditetapkan dan diterapkan di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu TNI atau Tentara Nasional Indonesia. TNI atau Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Militer menganut dua kitab undang-undang, yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bersifat lex specialis derogat lex generalis, yang berarti suatu peraturan khusus mengesampingkan suatu peraturan yang umum. Mari kita bahas tentang definisi peradilan militer. Dapat dilihat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yang berbunyi, peradilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Peradilan militer memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, yang di dalam hal ini dilakukan oleh militer. Pada dasarnya, KUHPM adalah ketetapan hukum yang mengatur seorang anggota atau prajurit militer ketika melakukan kesalahan yang berupa pelanggaran atau kejahatan. Mereka akan dihukum dan diberi saksi sesuai aturan yang ada dalam KUHPM tersebut. Pengadilan negeri dan pengadilan militer memiliki beberapa kesamaan seperti hakim. Hanya saja di pengadilan militer biasa disebut dengan atasan yang berhak menghukum atau ankum. Ada juga jaksa yang biasa disebut dengan perwira penyerah perkara atau papera. Untuk perbedaannya bisa dilihat dari seragam yang digunakan. Jika di pengadilan negeri, hakim lebih menggunakan toga, tetapi di pengadilan militer, hakim dan prajurit lainnya lebih menggunakan seragam kebanggaan masing-masing, serta tata cara terdakwa masuk ke ruang persidangan. Jika di pengadilan negeri, terdakwa masuk sendiri, tetapi jika di pengadilan militer, terdakwa dikawal oleh seorang provos yang bertugas. Proses beracara di peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHP dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tindak pidana militer murni dan yang kedua tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah tindakan terlarang yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang sudah diatur khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yang kedua, tindak pidana militer campuran adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang sudah diatur dalam perundang-undangan umum tetapi dibahas lagi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Tindak pidana yang dilakukan pada tindak pidana campuran di atas salah satunya adalah tindak pidana asusila. Pengertian asusila adalah perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari kaidah dan norma kesusilaan. Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik disengaja maupun tidak disengaja.
Pelaku tindak pidana asusila pada zaman sekarang tidak hanya dilakukan oleh anak, remaja, orang tua, salah satunya juga seorang prajurit TNI. Jika perkara ini dilakukan oleh seorang prajurit TNI, wajib diselesaikan di lingkungan peradilan militer. Dalam lingkungan militer, masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh salah satu seorang prajurit TNI. Salah satunya adalah perbuatan asusila sesuai dengan pasal 281 KUHP. Namun dalam penjatuhan hukuman terdapat pidana tambahan terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Salah satu kasus asusila yang akan penulis angkat adalah pada putusan Pengadilan Militer nomor 53K/PM 105-AD-9-2017. Pada kasus ini melibatkan seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang melakukan perbuatan asusila dengan istri TNI yang lain yang termasuk dalam keluarga besar TNI. Dalam uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Tindak Pidana Asusila oleh Pengadilan Militer 105 Pontianak. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pidana dan pemidanaan prajurit TNI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Yang kedua, bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Militer 105 Pontianak dalam studi kasus nomor 53K/PM 105-AD-9-2017. Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui proses penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Militer 105 Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tata cara pemidanaan prajurit TNI menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem di lingkungan peradilan militer dan tata cara pemidanaan jika seorang prajurit TNI melakukan kesalahan. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, bagi penulis, adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peradilan militer. Selain itu, dilakukannya penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, tinjauan umum tentang hukum pidana militer. Yang kedua, teori hukum pembuktian. Yang ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis. Yang keempat, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Yang keempat, teori kepastian hukum. Dan yang kelima, teori pemidanaan. Adapun kerangka teori dan kerangka konsep, yang pertama, tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Yang kedua, asusila. Pengertian asusila adalah tidak baik. Dilihat dari perspektif Pancasila, perbuatan asusila adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai moral manusia. Pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281 sampai 283 KUHP. Pengadilan Militer. Pengadilan militer adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan angkatan bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Peradilan militer diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Prajurit TNI. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Hal ini tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris.
Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data lapangan dan hasil wawancara dan observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer 105 Pontianak. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Yang pertama, wawancara. Definisi wawancara sendiri ialah percakapan antara dua orang untuk mendapatkan suatu jawaban dari suatu pertanyaan. Orang yang kita wawancarai biasa disebut dengan narasumber. Yang kedua, metode analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata dan wawancara yang akan dilakukan oleh penulis secara langsung. Adapun sistematika penulisan skripsi yang akan saya gunakan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.